Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811 216 1476. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811 216 1476. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811 216 1476. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum
بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Mekah Al-Mukarramah, tanpa Mekah ya, Al-Mukarramah, yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa TV di Tarbiyah Sunnah Channel, para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa membahas kitab Asyratus Sa'ah atau tanda-tanda kiamat. Salah satu di antara tanda kiamat adalah intisyarul ma'asi, merajalelanya tersebarnya kemaksiatan. Dan dirinci di dalam banyak hadis beberapa jenis kemaksiatan yang muncul di akhir zaman. Pertama, kasratus syurat wa awanudz zalamah. Pertama, banyaknya kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki power. Power ini mungkin penguasa, mungkin pengusaha, mungkin penguasaha. Penguasaha itu dia pengusaha juga penguasa. Ada yang begitu? Ada, banyak. Sekarang rata-rata begitu, asalnya pengusaha berpolitik jadi penguasa. Asalnya penguasa bisnis jadi pengusaha. Dua-duanya tergenggam, bisnis tergenggam, kekuasaan tergenggam. Maka muncul kekuasaan yang diktator, berbuat kejam, berbuat semena-mena kepada orang-orang lemah, dan ini termasuk fenomena yang akan muncul di akhir zaman. Sebuah hadis dari Abu Umar berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi hadhil ummah fi akhir zaman rijalun aw qal yakhruju rijalun min hadhil ummah fi akhir zaman ma'ahum siyat ka'annaha adnabul baqar yagnuna fi sakhatillah wa yuruhuna fi ghadabih. Akan muncul di kalangan umatku di akhir zaman beberapa orang, di tangannya itu ada siyat. Siyat itu cameti, cambuk, seolah-olah ekor sapi. Dia memukuli orang dengan itu. Dia berangkat dari rumah di bawah kemurkaan Allah, pulangnya di bawah kemarahan Allah karena kezaliman yang dilakukannya. Dalam riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir, sayakunu fi akhir zaman suratatun yaghduna fi ghadabillah wa yuruhuna fi sakhatillah fa iyyaka an takuna min bitanatihim. Akan muncul di akhir zaman para penggawa dari sebuah kekuasaan, berangkat di tengah murka Allah, pulang juga di bawah kemarahan Allah. Hati-hati jangan sampai kalian termasuk bagian dari mereka. Hadis ini menunjukkan kelompok ini akan muncul dan terancam neraka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa'a al-wa'idu bin nar li hadhihi sinfi minan nas
alladzina yatasallatuna 'alal muslimin wa yu'adzibunahum bighairi haqq. Ada ancaman neraka bagi kelompok yang seperti ini. Orang-orang yang zalim, diktator kepada kaum muslimin, mengazab, menyiksa mereka tanpa alasan yang benar. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." Dua golongan ahli neraka yang aku tidak pernah lihat. Artinya di zaman Nabi hidup, dua kelompok ini tidak ada. Tapi kelak akan muncul. Pertama, qaumun ma'ahum siyat ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Satu kaum yang memiliki cameti atau pecut, ini simbol kekuasaan, seperti ekor sapi. Dia memukuli orang dengan pecut itu, zalim dengan kekuasaan. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyat. Wanita-wanita mereka berpakaian tapi telanjang. Dan ini rincian tafsirannya banyak. Mananya dia berpakaian tapi pakaiannya tidak menutup seluruh aurat, membuka sebagian aurat. Atau menutup seluruh aurat tapi bentuk tubuhnya tercetak ketat, atau longgar tapi transparan, warna kulitnya kelihatan. Dua-duanya terancam dengan ancaman neraka sebagaimana hadis barusan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab Syarah Sahih Muslim ketika menerangkan hadis ini. Wa hadzal haditsu min mu'jizatin nubuwah. Faqad waqa'a ma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ashabu siyat fahum ghilmanu wali surtah. Hadis ini termasuk di antara mukjizat kenabian. Salah satu mukjizat beliau adalah bisa memberitahukan berita yang akan datang kemudian. Belum terjadi, mungkin terjadinya ratusan atau lebih dari 1000 tahun setelah beliau wafat. Masa depan termasuk perkara gaib. Gak ada yang tahu selain Allah. Lalu Allah memberitahukan perkara gaib ini kepada Rasul yang diridhoi. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulin. Allah lah yang maha tahu perkara gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Nah, Rasul yang diridhoi oleh Allah tahu beberapa perkara gaib. Baik beliau bisa melihat bangsa jin, melihat surga neraka, termasuk melihat perkara yang akan datang. Belum terjadi tapi pasti terjadi. Di antaranya hadis ini, 2 golongan calon ahli neraka yang tak pernah aku lihat. Artinya belum terjadi di zaman beliau tapi nanti terjadi. Jadi kata Imam An-Nawawi, hadis ini termasuk di antara salah satu dari mukjizat kenabian dan pasti terjadi apa yang beliau beritakan. Adapun ashabus siyat, orang yang memiliki pecut atau cameti, mereka hum ghilmanu wali surtah. Mereka itu para penggawa penguasa, para tentara penguasa yang
digunakan untuk menopang kekuasaannya, kalau penguasanya zalim, jahat, maka penggawanya dipakai untuk menzalimi rakyat yang ada kesan mengkritik kebijakannya dan seterusnya. Ada orang yang berkata Rasul SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "In talat bika muddah aw sakta antara qauman yagduna fi sakhatillah wa yaruhuna fi la'nati fi aidihim mithlu adzabil baqar." Kalau usiamu panjang, hai Abu Hurairah, kamu pasti melihat satu kaum, dia itu pergi pulang di bawah kemurkaan dan laknat Allah. Mereka orang-orang yang di tangan mereka ada pecut seperti ekor sapi. Mereka memukuli manusia dengan pecut itu. Pecut itu kekuasaan, power, kekuatan yang digunakan untuk menzalimi manusia. Ini menunjukkan di zaman Nabi tidak ada. Nanti kalau usiamu panjang kamu akan melihat ini. Berarti belum ada, tapi nanti akan terjadi. Hadis tersebut sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Beliau menyatakan rijaluhu rijalus sahih. Semua rijal hadis ini adalah rijal sahih. Rijal itu para perawinya. Berkata Nabi SAW dalam hadis ini, yakunu alaikum umara hum syarrum minal majus. Akan muncul di tengah-tengah kalian umara, para pemerintah, para penguasa. Mereka lebih buruk daripada majusi, lebih jahat daripada majusi. Inilah kemaksiatan pertama yang merajalela di akhir zaman, yaitu kezaliman orang-orang yang memiliki power. Bisa kekuasaan, bisa uang, bisa pendukung yang banyak. Kan sekarang banyak bermunculan ormas-ormas dengan anggota yang banyak, arogannya. Tapi dibiarkan, dipiara mungkin oleh penguasa. Bukan di negara kita, di negara entah berantah, entah di mana itu. Inilah kemaksiatan pertama. Kemaksiatan kedua, waliyadzubillah. Semoga kita semua diselamatkan dari poin yang kedua ini, yaitu intisyaruz zina, merajalelanya perzinahan. Ini sudah puluhan tahun yang lalu terjadi, ratusan tahun yang lalu. Kalau di negeri-negeri kafir ya jelas ini sudah tidak aneh. Tapi di negeri-negeri kaum muslimin juga ini sudah merajalela. Dalam Sahihain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna min asyrati sa'ah fadzakara minha wa yadharuz zina. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat diterangkan beberapa, di antaranya bermunculannya zina. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas, dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, Imam Al-Hakim menyusun kitab Al-Mustadrak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih sanadnya. Sekalipun Imam Bukhari dan Imam Muslim
tidak meriwayatkan hadis ini, tapi hadis ini sahih dan disepakati kesahihannya oleh Imam Az-Zahabi. Berkata Rasulullah SAW, sayati 'alan nasi sanawat khadda'at. Akan muncul, akan datang kepada manusia beberapa tahun yang penuh pengkhianatan. Disebut banyak bentuk pengkhianatan. Yang jujur disebut pendusta, yang pendusta disebut amanah, disebut jujur. Yang khianat diberi amanat, yang amanah dituduh khianat. Terbalik pokoknya mah. Yang berpegang teguh kepada sunnah disebut sesat, yang berpegang teguh kepada adat disebut soleh. Pokoknya mah terbalik gitu. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Itu disebut sanawat khadda'at. Beberapa tahun yang penuh pengkhianatan. Itu akan datang ke dalam kehidupan manusia dan kayaknya sekarang sudah datang. Mungkin sudah sejak beberapa puluh tahun lalu sampai sekarang tambah parah. Nah, fadzakara minha, lalu di antara beberapa perkara yang akan datang dalam kehidupan manusia adalah watashi'u fihal fahisyah. Di dalam tahun-tahun tersebut tersebar fahisyah, perbuatan keji, maknanya zina. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, karena zina itu sebuah perbuatan fahisyah, keji, wa sa'a sabila, dan konsep hidup yang sangat buruk. Yang lebih parah adalah, lebih parah dari perzinahan apa sih? Menganggap halal terhadap perzinahan tersebut. Berzina itu dosa besar. Tapi menghalalkan zina walaupun dia tidak berzina lebih besar dosanya. Karena menghalalkan yang haram. Orang terjerumus ke dalam zina, dia terjerumus dalam dosa besar. Tapi ada orang tidak berzina, tapi dia menganggap halal terhadap zina. Itu bisa kufur, bisa murtad, bisa keluar dari Islam walaupun dia tidak berzina. Mungkin tidak berzinahnya itu karena alasan kesehatan, karena takut jadi rajanya singa, karena takut digerebek hansip, karena macam-macam. Makanya tidak melakukan. Tapi dia menganggap halal kok. Karena nggak ada yang dirugikan, malah saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Kan gitu? Asal suka sama suka, ya pastilah kalau zina suka sama suka. Kalau ada yang nggak suka berarti diperkosa, bukan zina lagi. Laki dipaksa sama perempuan, nah, bukan zina itu. Perempuan, laki-lakinya enggak, bukan ada sekarang ini, kemarin tuh. Satu laki-laki digilir oleh 4 wanita, siswa lagi. Naudzubillah. Kok bisa begitu ya? Biasanya itu satu wanita digilir oleh beberapa laki-laki. Ini terbalik. Jadi lulus, merayakan kelulusan, ini ada laki-laki yang culun atau gimana gitu, dipaksa oleh 4 orang wanita digilir. Tersebarkan. Nah, kalau itu bukan zina, tapi pemerkosaan. Zina itu suka sama suka, saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Apa salahnya? Makanya halal umpamanya. Maka yang menghalalkan perbuatan zina yang nyata-nyata haram, dia bisa kufur. Dia bisa murtad, ya.
Jadi ini yang lebih besar dosanya, dan ini terjadi. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Bukhari, dari Abu Malik Al-Ash'ari, dia mendengar Rasul SAW bersabda, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir. Pasti akan muncul di kalangan umatku beberapa kaum. Pastinya itu ditekankan 2 kali. Pertama ada huruf la taukid, tadinya yakunu, akan muncul. Masuk la-nya dibaca pendek, la yakunu. La-nya itu disebut lam taukid, artinya pasti. Masuk huruf nun taukid tsaqilah di akhirnya, la yakunanna. Huruf nun taukid memastikan pasti akan muncul di kalangan umatku beberapa kaum yang menghalalkan al-hirra wal harir. Al-hirra itu 7-Eleven, ngumpul kayak kebo, yaitu pergaulan bebas, yaitu perzinahan, dan harir. Harir itu apa? Pakaian yang mewah teh, apa yang mahal teh? Kain yang mahal apa? Sutra, harir. Sutra haram bagi laki-laki, tapi dihalalkan. Jadi pasti akan muncul di kalangan umatku orang-orang yang menghalalkan perzinahan dan menghalalkan harir bagi laki-laki. Bahkan nanti di akhir zaman, perzinahan itu dilakukan oleh semua orang, di jalan-jalan, ditonton orang. Dan manusia terbaik di zaman itu, laki perempuan berjumpa di jalan, saling terpikat, saling tertarik, yuk kita berbuat di balik pohon ini, ngumpet meesan. Meesan itu apa? Agak ngumpet dikit gitu, itu terbaiknya itu. Tetap berzina tapi sedikit ngumpet, yang lainnya mau di tengah jalan, di pinggir jalan, dilihat orang nggak peduli, seperti binatang. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diterima dari Nawas radhiyallahu an, wa yabqa syirarun nas. Kata Nabi SAW, yataharajuna taharujul humur, wa yabqa syirarun nas yataharajuna fiha taharujul humur fa alaihim taqumus sa'ah. Akan nanti tinggal manusia-manusia terburuk di akhir zaman. Mereka melakukan hubungan seksual seperti keledai. Di zaman mereka itulah kiamat terjadi. Itu seburuk-buruk manusia. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadihi la tafni hadhihi al-ummah hatta yaquma ar-rajulu ila al-mar'ah fayaftarishuha fi at-tariq." Fayakunu khiyaruhum yawma idzin man yaqul law warataha wara'a hadzal haid. Demi Allah yang jiwaku berada di genggaman tangannya, tidak akan musnah umat ini, sehingga seorang laki-laki berjumpa dengan wanita lalu mereka menghamparkan alas di pinggir jalan lalu berbuat zina di jalan. Dan orang terbaik pada hari itu adalah orang yang berkata, seandainya engkau melakukan ini di balik dinding ini, agak ngumpet dikit gitu, jangan terbuka banget, itu terbaiknya itu. Jadi itu hadis-hadis yang menjelaskan merajalelanya salah satu jenis kemaksiatan, yaitu perzinahan. Sampai seperti binatang
di jalan dilihat oleh orang. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Imam Al-Qurtubi ini hidup di abad ke-7 Hijriyah. Beliau lahir 633 Hijriyah, ya, bukan Masehi. Kalau Masehi mah Nabi aja lahir di tahun-tahun tersebut. Lahir tahun 633 Hijriyah dan wafat itu tahun berapa coba? Wafat itu di tahun 671. Usia 38 tahun. Masih muda Imam Al-Qurtubi itu. 38 tahun wafat. Sebelum itu udah jadi ulama besar. Umur kita, umur saya sudah lebih dari umur Imam Al-Qurtubi, lebih dikit. Agak banyak. Tapi beliau sudah menjadi ulama. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim, ketika menerangkan hadis Anas yang barusan, beliau menyatakan, fi hadzal hadis alamun min a'lamin nubuwah. Idh akhbara an umurin sayaqa'u fawaqa'at khususan fi hadhil azman. Di dalam hadis ini terkandung salah satu tanda-tanda kenabian karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan perkara yang akan terjadi dan sekarang terjadi khususnya di zaman ini. Di zaman ini itu maksudnya zaman Imam Al-Qurtubi masih hidup tahun 600 sekian abad ke-7. Sekarang kita sudah abad ke berapa? 15-nya. 8 abad tahun yang lalu, 8 abad yang lalu ini kata Imam Al-Qurtubi sudah terjadi. 800 tahun yang lalu. Sekarang bukan terjadi lagi, tapi sudah tambah menyebar. Makanya berkata mu'alif, fa idza kana hadza fi zaman al-Qurtubi fa huwa fi zamanina hadza aktsaru dhuhuran li admi ghalabatil jahal wa intisharul fasad bainan nas. Kalau ini sudah terjadi di zaman Imam Al-Qurtubi, maka di zaman kita lebih dahsyat lagi, itu lebih banyak lagi. Ini karena dominannya kebodohan dan menyebarnya kerusakan di kalangan manusia. Inilah merajalelanya kemaksiatan yang kedua, yaitu zina. Ketiga, ini tidak hanya ahli maksiat yang rajin ngaji aja, yang ketiga ini banyak nih yang terjerumus karena nggak peduli, karena ketidaktahuan, kebodohan atau ketidakpedulian. Banyak orang yang nanya ke para ustadz, "Ustadz, saya punya usaha gini, gimana riba enggak?" Riba uluh. Dia tuh bukannya bertanya dulu lalu berbuat, tapi berbuat dulu. Sudah menjebor untung banyak baru ditanyakan ke ustadz. Ternyata haram karena mengandung unsur riba. Cari ustadz lain sama ustadz. Nyari ustadz yang fatwanya sesuai dengan keinginannya. Boleh. Nah itu ini aja yang diambil. Ada yang begitu? Ada. Keliru. Ikhwan, akhwat, kalau mau usaha, sebelum jalan tanya dulu halal haramnya. Kalau ternyata haram jangan khawatir, saya mah nanya takut diharamkan, makanya enggak nanya. Jangan khawatir, kalau sistem transaksi itu haram, pasti ada solusinya. Di mana letak haramnya perbaiki, jadi halal, akan ada solusinya. Karena itu jangan takut diharamkan. Malah harus takut itu haram. Kalau toh haram pasti ada jalan keluar yang membuatnya itu
halal secara syar'i ya. Tinggal mekanismenya aja yang diubah dikit-dikit, yang tadinya diharamkan karena mukhalafah, menyimpang dari syariat. Nah, ini yang diperbaiki jadi halal. Di antara beberapa hadis yang menerangkan tersebarnya riba adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Baina yaday sa'ah yadharur riba." Menjelang terjadinya hari kiamat akan muncul riba. Hadis ini riwayat Imam At-Tabrani dan hadisnya sahih. Karena Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib menyatakan ruwatuhu ruwatus sahih. Para perawi hadis ini adalah para perawi hadis yang sahih. Di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Nabi SAW, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haramin." Pasti akan datang kepada manusia satu zaman. Di zaman itu orang gak peduli lagi dengan cara bagaimana dia memperoleh harta. Apakah dengan cara halal atau dengan cara haram. Sampai muncul ungkapan nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Padahal yang halal yang haram tak ada bedanya, sama-sama sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Rizki itu pasti mendatangi kita bila sudah Allah takdirkan, gak bisa dihindari, gak bisa kita lari. Seperti halnya kematian. Mati itu kalau sudah datang ajalnya gak bisa diundur sesat. Likulli ummatin ajalun. Fa'idha ja'a ajaluha la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi kalau sudah datang ajal tidak bisa diundurkan sedetik atau dipajukan. Rizki juga begitu. Kalau sudah ditakdirkan pasti datang. Karena itu janganlah lambatnya rizki yang datang kepada kita menyebabkan kita tidak sabar sehingga mengambil jalan yang haram untuk meraih. Karena ketidaksabaran orang sampai-sampai orang itu nggak peduli apakah ini halal, ini haram. Berkata muallif, "Fahadhil ahadits tantabiqu ala katsiri minal muslimin fi hadzal zaman. Fatajiduhum la yataharrauna al-halal fil makasib, bal yajma'una al-mal minal halal wal haram. Wa aghlabu dzalik bidukhulir riba fi muamalatin nas. Faqad intasyara al-masarif wal al-muta'amala bir-riba. Wa waqa'a katsirun minan nas fi hadzal bala'il 'azim." Hadis-hadis tadi sudah teraplikasi, telah terwujud, terjadi dalam kehidupan kaum muslimin di zaman sekarang. Engkau perhatikan mereka ini tidak hanya mencari yang halal dalam hak usaha mereka, tapi mereka memadukan, menyatukan antara harta yang halal dengan yang haram. Kebanyakan masuknya mereka ke dalam transaksi riba dalam muamalah dengan manusia. Sehingga tersebarlah beberapa transaksi muamalah yang mengandung unsur riba. Terjerumuslah kebanyakan orang ke dalam musibah yang besar ini. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya ketika menjelaskan ayat surah Ali Imran 130, "Ya ayyuhalladzina amanu
La ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan riba yang berlipat-lipat. Riba yang mudha'afah. Kata Imam Bukhari, anna aqlal ad'af mudha'afah minar riba yakunu bitawassu fihi inda adami mubalatin nas bituruqi jam'il mal wa adami tamyiz bainal halal wal haram. Makna memakan riba yang berlipat-lipat adalah terjadi dalam bentuk tawassu, memperlebar, memperbanyak jenis transaksi yang di dalamnya mengandung unsur riba. Tidak hanya rentenir bank, pinjam 1 juta, baliknya 1,2 juta. Kan dulu mah hanya sebatas itunya riba artinya. Hanya sebatas pinjam ada bunga, hanya itu. Sekarang bentuk riba menyebar dalam beragam puluhan bentuk. Dan itu tidak disadari oleh manusia karena kebanyakan orang awam memahami riba kalau minjam ada lebihnya itu. Kan hanya itu. Di luar itu bukan riba kalau bukan pinjam meminjam. Tidak disadari dalam jual beli ada riba. Karena apa? Karena jual beli itu sorf. Sorf itu pertukaran. Dulu mah barter barang dengan barang. Jual beli juga barter barang dengan barang. Barang dengan uang. Uang kan barang. Uang itu bentuk lain dari emas. Barang ditukar dengan emas. Sorf namanya. Maka termasuk tukar menukar uang juga sorf. Ada riba, ada bahkan ini sebentar lagi mau lebaran. Sudah terberlalunya lebaran. Menjelang lebaran kan orang butuh recehnya untuk bagi-bagi ke anak-anak 5.000, 10.000. Akhirnya menukar yang 100.000 ditukar menjadi 95.000. Ada? Itu riba. Atau banyak tukar uang tapi tidak cash. Ini tukar 100.000 jadi 10 ribuan 10. Saya ambil dulu gitu. Dia ambil dulu yang 100.000 itu. Pulang dulu ngambil receh. Setelah itu nih sejam kemudian riba itu. Walaupun jumlahnya sama, ini 100.000 selembar, itu 100.000 10 lembar, tapi tidak cash, tidak yadan biyadin. Atau beli emas umpamanya, tapi tidak tunai, transfer. Saya ambil emasnya, saya ke rumah, nanti saya transfer, riba itu. Dan banyak lagi perkara-perkara yang dalamnya mengandung transaksi riba. Makna ad'afa mudha'afa bukan berlipat-lipat bunganya, tapi beragam, berkembang jenis transaksi yang mengandung riba tersebut. Inilah kemaksiatan ketiga yang menyebar di akhir zaman. Dan zaman itu sekarang sudah zamannya. 3 poin yang tadi sudah terjadi sudah sejak beberapa tahun yang lalu, ya, yaitu adanya penguasa yang zalim, terus adanya perzinahan yang merajalela. Kata Imam Qurtubi, itu di zaman kami 800 tahun yang lalu sudah terjadi, apalagi sekarang. Dan yang ketiga riba. Keempat, kemaksiatan keempat adalah zuhurul ma'azif wa istihlaluha. Munculnya alat-alat musik bahkan dihalalkannya alat-alat musik tersebut.
Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis, di antara dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sayakunu fi akhir zaman khasafun wa qadhafun wa maskhun." Qila mata dzalika ya Rasulullah? Qal idza dhaharatil ma'azif wal qainat. Akan terjadi di akhir zaman 3 fenomena alam yang tidak masuk akal tapi terjadi. Pertama khasaf. Kalau khasaf banyak terjadi dan masuk akal. Khasaf itu diamblaskannya orang ke dalam tanah, terkubur. Bisa dengan cara gempa bumi, longsor, pres gitu kan, terkubur. Khasaf nama. Terus yang kedua qadhaf. Qadhaf itu dilemparinya orang dengan batu, hujan batu gitulah. Yang ketiganya maskhun. Dirubahnya orang dari wujud manusia menjadi binatang. Menjadi monyet, menjadi babi. Sebagaimana Quran menyatakan kunu qiradatan khasin. Jadilah kamu monyet-monyet yang hina. Jadi akan muncul di akhir zaman khasaf, qadhaf dan masakh. Ditanya oleh sahabat, mata dzalika ya Rasulullah? Kapan itu akan terjadi ya Rasulullah? Beliau menjawab, idza dhaharatil ma'azif wal qainat. Kalau sudah muncul alat-alat musik dan para penyanyi, para biduanita dan biduan laki. Biduanita kan perempuannya. Kalau biduan laki-lakinya apa? Biduan pria. Ya. Biduan laki-laki. Berkata mu'alif, wa hadhil alamat, hadis tersebut dikomentari oleh para ulama, wa hadhil alamat qad waqa'a syai'un kabirun minha fil usuris sabiqah wa hiya al-an aktsaru dhuhura. Faqad dhaharatil ma'azif fi hadha az-zaman wa intasharat intisharan 'azima wa kathural mugnun wal mughniyat wa humul misharu wa humul musharu ilaihim fi hadzal hadits bil qainat. Tanda-tanda ini telah terjadi banyak di zaman-zaman terdahulu dan zaman sekarang lebih banyak lagi. Muncul alat-alat musik di zaman sekarang, tersebar dengan penyebaran yang sangat spektakuler gitu. Jadi industri dan banyaknya para penyanyi laki dan perempuan yang oleh hadis tadi diisyaratkan al-qainat. Al-qainat itu para penyanyi, baik laki ataupun perempuan. Lihat munculnya musik, alat musik dan penyanyi mengakibatkan murka azab Allah yang sangat nyata terjadi. Khasaf, qadhaf dan masakh. Dan itu azab yang langsung di dunia sebelum di akhirat. Jadi musibah yang sangat besar munculnya musik-musik dan nyanyian. Tapi yang lebih besar lagi dari pada itu, wa'adhamu min dzalik istihlalu katsiri minan nas lil ma'azif. Yang lebih besar lagi adalah dihalalkannya hal tersebut. Walaupun dia tidak nyanyi, walaupun dia tidak main musik. Ustaz suka musik dan enggak, sebab bisa mengganggu hafalan saya. Tapi gimana hukumnya? Boleh halal. Itu lebih parah itu. Agak mending, bukan berarti baik. Agak mending masih suka nyanyi, masih suka main musik. Tapi dia meyakini haram, saya dosa. Tapi
memang ketika iman saya turun, saya menikmati itu nggak bisa dihindarkan, seperti ghibah, seperti dusta. Semua pelakunya kan meyakini itu haramnya. Tapi kenapa masih suka melakukan? Daresep itu. Nyanyian dan musik juga dia yakin itu haram. Tapi saya belum bisa meninggalkan, tidak enak atau kalau dengar musik tak unggut-unggutan gitu. Tapi saya dosa dengan astagfirullah. Itu mending itu dibanding dia tinggalkan musik. Saya nggak suka musik, nggak suka nyanyi. Tapi halal boleh saja. Oh, itu lebih berbahaya. Menghalalkan yang haram. Dan disebutkan waqad ja'al wa'idu liman fa'ala dzalik bil masakh wal qadhaf wal khasaf. Ada ancaman bagi orang yang melakukan itu dengan 3 azab yang real nyata segera tadi, yaitu masakh, qadhaf dan khasaf. Sebagaimana hadis tadi. Juga ada hadis dalam Sahih Bukhari. Dia berkata Hisham bin Ammar radhiyallahu rahimahullah. Terus hadis ini sampai sanadnya kepada Abu Malik Al-Asy'ari, seorang sahabat radhiyallahu an. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamr wal ma'azif wa la yanzilanna aqwamun ila jambi alamin yaruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim ya'ni al-faqir lihajatin fayaqul irji' ilaina ghadan fayubayyituhumullah wa yadha'ul alam wa yamsakhu akharin kiradatan wa khanazir ila yaumil qiyamah. Pasti akan muncul di kalangan umatku beberapa kaum, beberapa orang. Mereka menghalalkan perzinahan dan sutra serta khamr serta alat-alat musik. 4 yang haram dihalalkan. Zina, sutra, mabuk, dan ma'azif, alat-alat musik. Wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin yaruhum alim bisarihatin lahum. Terus ada beberapa kaum yang tinggal di lereng-lereng gunung. Mereka itu membawa binatang-binatang ternaknya. Lalu datang orang fakir, minta sedekah, minta sumbangan. Apa kata mereka? Irji ilaina ghadan, datang lagi besok. Malamnya mereka dihancurkan oleh Allah, gunungnya dimusnahkan, dan mereka yang lainnya kemudian dirubah menjadi monyet-monyet dan babi-babi sampai hari kiamat. Karena menghalalkan 4 yang haram tadi. Mengharamkan zina, menghalalkan zina, mengharamkan pakaian sutra, menghalalkan khamr, dan juga alat-alat musik. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi kalau ada orang yang menyatakan ini halal kok, jangan dibantah. Sekali lagi jangan dibantah, cukup mengatakan shadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benarlah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan di akhir zaman akan muncul dari kalangan umatku orang yang menghalalkan 4. Salah satunya musik dan nyanyian. Ini kok contohnya kamu. Udah gak perlu dibantah. Ada di dalam Al-Quran surah nyanyian, yaitu surah Asy-Syu'ara. Syair. Beda dengannya. Dan syair tidak pernah diajarkan oleh Allah dan tidak layak seorang nabi bersyair. Ada ayatnya tuh. Ayat yang oleh mayoritas kaum muslimin surat ini sering dibaca. Mayoritas. Minoritas jarang. Terutama malam Jumat. Surah apa?
oleh mayoritas umat Islam surah Yasin. Kita membaca Al-Kahfi. Dalam surah Yasin di ayat-ayat terakhir Allah menyatakan wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbagilah. Kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak layak bagi dia bersyair. Syair aja tidak layak, apalagi yang ada pakai nada, pakai alat musiknya. Jadi ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Orang yang mencari-cari dalil menghalalkan, ngutak-ngatik hadis riwayat Imam Bukhari. Ini hadis ini dhaif. Dan ada rujukannya, ada Imam Ibnu Hazm, seorang hafidh, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'ad bin Hazm Al-Andalusi, seorang dari Andalus. Ibnu Hazm menyatakan anna hadzal hadits munqati lam yattasil ma bainal Bukhari wa Sadaqah bin Khalid. Hadis ini munqati karena tidak bersambungnya antara Imam Bukhari dan Sadaqah bin Khalid. Karena munqati hadis ini dhaif. Hadis Imam Bukhari didhaifkan oleh Imam Ibnu Hazm. Tapi dibantah secara telak oleh banyak ulama, di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau anna ma qalahu Ibnu Hazm batilun min sittati wujuh. Perkataan Imam Ibnu Hazm ini batil karena 6 alasan. Lalu beliau menjelaskan bantahan beliau 6 poin terhadap Imam Ibnu Hazm yang mendhaifkan hadis ini. Keliru besar. Saya tidak jelaskan ke 6 poin itu karena ini menyangkut istilah mustalahul hadis yang tidak begitu perlu bagi orang awam. Kalau para tulabul ilm, para asatidah ya harus tahu untuk menjelaskan. Kalau ada yang menerangkan kenapa hadis ini disahihkan. Padahal Imam Ibnu Hazm menyatakan dhaif. Nah, baru dijelaskan. Kalau orang awam mah, pokoknya terima aja matangnya ini sahih. Masalah ilmu mustalahul hadis itu ibarat konsumsi para chef dalam makanan. Chef harus tahu bahan, racikan bumbunya, cara masaknya. Atau orang awam mah tinggal amwe lah gitunya. Kecuali kalau orang awam menyatakan, oh Masya Allah ini enak, boleh tahu resepnya? Boleh kasih tahu, wani piro. Kan gitunya. Ini rahasia, resep ini rahasia. Tapi kalau ilmu hadis, nggak boleh wani piro. Hur. Gratis, bebas, free gitu ya. Tidak boleh disembunyikan. Jadi inilah poin keempat. Kemaksiatan yang merajalela di akhir zaman adalah menyebarnya musik dan nyanyian. Sudah terjadikah di zaman kita? Ya, ini sudah jadi industri yang bernilai triliunan. Orang yang usaha di bidang industri musik dan nyanyian kaya apa tidak? Enggak kaya. Tapi kaya bingit, ya enggak? Atau penyanyi aja satu album umpamanya, dia dapat dari satu albumnya, kalau dulu kan CD ya, CD-nya berapa? 10.000 harganya, dia dapat 2.000 rupiah dari satu CD. Terjual umpamanya 2 juta CD, sudah 2 miliar dapat. Apalagi kalau kejualnya berjuta, puluhan juta. Keping kalau superstar bingit yang kelas dunia, sekali nyanyi dari satu album itu bisa ratusan miliar dia dapat. Sekali manggung saja miliaran dia dapat. Kaya raya. Industri musik dan nyanyian ini luar biasa. Makanya peminatnya sangat banyak. Inilah yang keempat.
kelima, kemaksiatan yang kelima. Bulan depan kita bahas. Sekarang mas sudah habis waktu untuk menerangkan. Tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ustadz, bagaimana membekali anak-anak kita untuk menghadapi akhir zaman agar dilindungi oleh Allahu SWT? Jangan SWT, subhanahu wa ta'ala. Kepanjangan, dari panjangnya itu dapat pahala. Harus capek. Dari capeknya dapat pahala. Ini enggak mau capek tapi ingin dapat pahala. Gabut, gaji buta. Agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kemaksiatan tapi tetap bisa mengikuti perkembangan zaman teknologi. Mengikuti kemajuan teknologi enggak masalah, bagus. Kita juga harus, para ustadz harus tidak terlalu buta terhadap teknologi. Dia harus buka internet untuk mencari sumber-sumber ilmu, mencari link-link para masyayikh, bisa mendengarkan kajian langsung mereka, bisa bertanya kepada mereka, bisa mencari fatwa-fatwa mereka. Kalau gaptek nggak bisa. Jadi bagus untuk mengikuti perkembangan teknologi. Tapi yang paling harus adalah membentengi kita pertama dengan ilmu syar'i. Ajarkan kepada anak ilmu syar'i. Pondokkan, pesantrenkan, ya. Pak Habibie rahimahullah pernah ke Madinah, diundang oleh mahasiswa Madinah sana untuk ceramah. Apa beliau bilang? Beliau menyesal kenapa saya tidak mendalami agama. Saya mendalam tentang teknologi penerbangan sampai doktor, profesor gitu. Sangat-sangat menonjol dibanding umumnya orang di bidang itu. Kalau kemampuannya, saya yakin kemampuan beliau dipakai mendali ilmu apapun pasti akan jadi ahlinya. Kalau dipakai mempelajari ilmu syar'i pasti beliau akan menjadi ulama besar itu. Saya menyesal kenapa saya tidak mendalami agama. Nah, sekarang kita masih muda, antum ya masih muda. Coba gunakan waktu untuk mendalami agama. Ilmu agama inilah yang akan membentengi kita. Dari ilmu lahir iman. Dari ilmu teraih hidayah. Dari ilmu lahir dorongan untuk beramal soleh. Dari ilmu ini lahir dorongan untuk beribadah dengan sebaik-baik ibadah. Dari ilmu lahir akhlak yang mulia. Itu benteng yang luar biasa ya dari semua godaan, tantangan, rayuan setan yang akan menipu kita, memalingkan kita dari tujuan pokok kita hidup di dunia ya. Ajarkan agama, ilmunya, amalnya dan seterusnya. Insya Allah dengan cara itu Allah akan melindungi anak-anak kita. Bagaimana sikap kita melihat tanda akhir zaman di negara ini yang setiap hari pemerintah selalu ada aja berita yang buat rakyatnya terzalimi. Bagaimana nasihat untuk kami agar bersabar? Sejauh apa kami boleh bertindak? Bolehkah meninggalkan negara ini? Mau kemana? Emang di negara lain lebih baik? Sudah sering kita jelaskan, pemimpin suatu negara cermin dari kualitas rakyatnya. Kalau rakyatnya bermental maling, maka akan lahir pemimpin yang juga berkarakter maling.
Kalau rakyatnya korup, maka pemimpinnya korup. Rakyatnya jauh dari Islam, maka pemimpin yang akan Allah berikan adalah pemimpin yang juga jauh dari Islam. Jangan berharap rakyatnya masih jauh dari Islam, pemimpinnya adil dan bijaksana. Mimpi kali. Jadi penguasa yang zalim azab bagi rakyatnya karena jauhnya mereka dari Islam. Begitu jauh dari Islam, Allah azab di dunia dengan cara diberi pemimpin yang menyengsarakan mereka. Karena itu untuk memperoleh pemimpin yang adil, yang bijak, yang islami, dakwahi rakyat agar rakyatnya dekat dengan Islam, agar rakyatnya tauhid, bertauhid, beribadah secara benar, punya iman yang kuat, akhlak mulia, jauh dari syirik, kufur, bid'ah dan maksiat. Kalau rakyatnya sudah soleh, Allah anugerahkan pemimpin yang soleh. Kenapa? Kaum muslimin zaman dahulu diberi pemimpin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu hadiah, anugerah atas kesolehan rakyatnya, diberi pemimpin yang bijaksana. Nah, makin ke sini pemimpin ini masih makin menurun kualitasnya, menunjukkan menurun juga iman dan Islam rakyatnya. Makanya ketika zaman Ali bin Abi Thalib kan banyak fitnah, ada peperangan, ada muncul kebidahan, muncul Syiah, muncul Khawarij, macam-macam. Jadi lebih kacau dibanding Abu Bakar, Umar yang saat itu sejahtera, adil gitu. Ada rakyatnya protes ke Ali, "Hei Ali, waktu kita dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar aman-aman saja. Tapi kenapa ketika kami dipimpin olehmu kok keadaan kacau begini?" Apa jawaban Ali? Karena ketika Abu Bakar, Umar menjadi pemimpin, rakyatnya seperti saya. Ketika saya jadi pemimpin, rakyatnya seperti kamu. Jadi begitu. Nah, dari sinilah kita melihat untuk membentuk sebuah negara yang adil, yang dipimpin oleh pemimpin yang adil, dakwahi rakyatnya agar dekat dengan Islam. Begitu rakyatnya sudah Islami dari seluruh aspek, Allah anugerahkan pemimpin yang adil. Mekanismenya gimana? Kalau seperti sekarang, mekanisme kepemimpinan itu didapat dari apa? Pemilu. Coba bayangkan. Kenapa pemimpin yang adil itu, pemimpin yang terpilih selalu nasionalis yang kurang peduli kepada Islam? Karena mereka dipilih oleh orang-orang yang kayak begitu. Kalau rakyatnya masih jauh dari Islam, ada dua calon pemimpin. Satu yang sangat soleh, satu yang sekuler. Rakyatnya sekuler. Apa ya rakyat yang sekuler mau memilih pemimpin Islami yang soleh? Enggak, mereka takut. Kalau si ini jadi pemimpin, takut nanti nggak bisa dugem, pasti akan ditutup. Takut nanti nggak bisa mabok, pasti semua pabrik ini ditutup. Jangan-jangan rokok ditutup. Kan gitu ya, jangan-jangan nanti semua wanita harus berjilbab. Nggak muah memilih pemimpin kayak gitu. Jangan-jangan nanti setiap azan harus berhenti, semua aktivitas harus sholat. Itu berat bagi mereka yang sekuler. Nah, tapi kalau memilih pemimpin yang sekuler, free nanti bebas. Mabuk bebas, narkoba bebas, apalagi rokok bebas, wanita bebas pakai lekbong segala macam. Maka inilah yang akan terpilih. Dan ini kegagalan dakwah. Lahirnya pemimpin yang zalim adalah bukti belum berhasilnya dakwah. Dakwahi rakyat, dekatkan mereka ke Islam, sehingga menjadi Islami dalam seluruh aspek. Pas ada pemilu, lihat mana yang Islami, kan gitunya. Ini nih, ini Islami. Kalau ini walaupun kiai tapi gelo, mah ulah dipilih, kan ada yang begitu.
ini Islami, maka dipilih ini. Demikian juga memilih caleg, memilih caleg. Mana caleg yang benar-benar Islami soleh, ini akan dipilih. Karena dari caleg yang Islami nanti lahir produk berupa apa? Hukum perundang-undangan yang Islami. Tapi kalau pemilihnya masih tukang mabok, tukang dugem, tukang narkoba, ini jangan dipilih, bisi nanti nggak boleh mabok lagi. Ini aja nih pilih. Kalau ini dipilih pasti nanti marak dugem-dugem. Pasti marak peredaran minuman keras bakal legal. Kita bisa teler sepuas kita. Terpilihlah caleg yang terbalik, kan gitu. Jadi dakwahi rakyat. Setelah rakyat Islami akan memilih pemimpin yang Islami, akan memilih wakil-wakil yang Islami. Dari wakil yang Islami lahir undang-undang, lahir peraturan, lahir semua yang akan mengkondisikan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kondisi yang Islam. Jadi membangun negara bukan dari sisi politik tapi dari sisi dakwah, ya. Wallahu a'lam. Apa benar di antara golongan Syiah ada Syiah yang benar atau tidak menyimpang? Walaupun saya yakin semua dari golongan tersebut tidak ada yang benar untuk lebih meyakinkan saya. Iya, maksudnya ada yang bukan Islam, seperti Syiah Rafidhah atau yang disebut dengan Syiah Itsna Asyar. Seperti yang Syiah yang ada di Iran. Itu di luar Islam. Karena apa? Karena mereka meyakini, jangan tertipu kayak anak bego ya. Mereka meyakini Quran yang sekarang palsu ditambah, dikurang, dirubah. Yang asli itu masih ghaib, namanya Mushaf Fatimah, dibawa oleh Imam Ghaib, Imam Al-Muntadhar yang ditunggu. Selama Quran yang datang, yang benar belum datang, boleh pakai Quran yang ada, tapi dengan beberapa catatan. Makanya kalau ada orang membuktikan saya ingin tahu Quran di Iran kayak gini, sama dengan yang di kita. Tapi bukan berarti itu yang diyakini oleh orang Syiah, enggak. Dalam keyakinan mereka tahu ini banyak palsu. Mereka tidak berani membaca 3 surat terakhir dalam Quran. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Karena ini bikinan orang, kata mereka. Nggak berani membacanya di dalam sholat-sholat mereka. Itu diajarkan dalam pusat Syiah di Bandung dulu ada diajarkan. Tokohnya sudah mati sekarang. Alhamdulillahilladzi arahal muslimina minhu. Ya, jadi dalam keyakinan mereka, kata-kata mereka Mushaf Fatimah ini 3 kali lipat. 1 huruf pun dalam Mushaf Fatimah tidak ada dalam Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Al-Quran berarti bukan bahasa Arabnya. 1 huruf pun, berarti alif sampai ya nggak ada tuh. Berarti bukan bahasa Arab itu. Berarti ini sudah beda Qurannya, ya, dan seterusnya. Itu sudah di luar Islam. Ada ya yang masih Islam dan dekat dengan Sunnah, ya ada, itu Syiah Zaidiyah. Itu ada, ya. Imam Asy-Syahrustani dalam kitab Al-Milal wan Nihal ketika menjelaskan Syiah, maka Syiah itu ada beberapa sekte, ada 12. Sebagian di antara ada yang keluar dari Islam, sebagian ada yang masih dalam ruang lingkup kaum muslimin. Bagaimana musik-musik rohani? Sekarang banyak lagu rohani diiringi musik dan juga ketika berdoa atau muhasabah. Maaf kalau salah diiringi dengan musik. Salah? Ya nggak boleh. Boleh nggak menyanyi? Pertama musik, alat-alat musiknya sepakat semua ulama haram. Adapun nyanyian tanpa musik
Kalau nyanyian-nyanyian untuk mengumandangkan semangat, mengungkapkan cinta terhadap tanah air gitu, maka ulama membolehkan tanpa musik. Seperti umpamanya bagaimana sih nyanyi lagu-lagu perjuangan? Ada Indonesia Raya, ada 17 Agustus. Pertama itu ungkapan isi liriknya ada nggak yang menyimpang dari syariat? Tidak ada umpamanya. Coba aja lihat, saya belum memikirkan ada nggak dari satu kalimat lagu-lagu perjuangan yang menyimpang dari syariat. Tidak ada. Dan itu tidak mengandung unsur maksiat, hanya mengungkapkan kecintaan kepada negara. Boleh? Boleh. Hukum asalnya mudah, asal tanpa musik. Musiknya ini yang dipermasalahkan. Kalau lagunya selama isinya tidak ada penyimpangan boleh. Silakan nyanyi lagu Indonesia Raya tanpa musik. Makanya sekarang kan ada apa namanya keharusan media TV radio wajib menyetel nyanyi lagu Indonesia Raya di setiap jam 6. Jam 6. Silakan nggak masalah asal tanpa musik. Nyanyi seorang ya yang bagus suaranya. Indonesia Raya. Saya masih hafal Indonesia Raya. Nah, tanpa musik nggak masalah, mubah. Kalau dengan musik, ada orang berdoa mengheningkan cipta tapi diiringi musik. Jadi yang dinikmati alunan musiknya bukan berdoanya ya. Justru kalau berdoa harus jempling, hening, sepi tanpa ada gangguan gitu. Jadi lagu-lagu rohani musiknya itu yang tidak boleh ya. Mengenai hadis tentang larangan yang mengharamkan wanita melakukan safar melebihi 3 hari. Enggak ada. Asal safar walaupun sehari enggak boleh. Atau hanya 1 jam, 2 jam tetap tidak boleh. Tidak harus 3 hari. La yahillu li imra'atin an tusafira illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berangkat safar kecuali dengan mahram. Enggak sampai 3 hari. Walaupun hanya 1-3-4 jam safar balik lagi tanpa mahram tetap tidak boleh. Tidak harus 3 hari. Boleh nggak wanita safar ditemani ibu, saudara kandung perempuan, bahkan pergi safar sama ummahat, kajian, jalan-jalan yang sifatnya PP dan sudah mendapatkan izin dari suami? Apakah safarnya masih haram karena dilakukan kurang dari 1 hari? Mahram itu laki-laki yang sudah dewasa, bukan sesama wanita ya. Jadi kalau sesama wanita bukan mahram, tapi harus laki-laki yang sudah dewasa. Nggak boleh juga anak-anak yang belum balik. Untuk kepentingan apapun tidak boleh. Untuk kajian, apalagi jalan-jalan. Tapi suaminya mengizinkan, suaminya juga dosa. Ta'awun alal itsmi wal udwan. Suaminya dayus. Suami itu nggak punya rasa cemburu kepada istrinya, ya. Jadi tidak boleh suami mengizinkan istrinya untuk safar tanpa mahram. Kalau macet waktu maghrib sampai maghrib habis itu bagaimana Ustaz? Boleh dijama dengan isya ya. Maghrib dulu 3 rakaat, lalu sholat sunat 2 rakaat ba'da maghrib, lalu isya, lalu sunnah ba'da isya. Maaf Oot. Bagaimana hukumnya kalau membunuh cicak dengan beberapa kali pukulan karena susah matinya? Masa sih? Mukulnya pakai apa? Apakah termasuk zalim? Kalau di luar dugaan kita, umpamanya ini cicak sekali pejet mati gitu, tapi ternyata tidak. Tanpa disengaja, tanpa direncanakan, tanpa bermaksud
menyakiti, menzalimi, ya nggak apa-apa. Doa apa yang harus diucapkan membunuh? Nggak ada doa khusus. Saya pernah datang ke dukun untuk tujuan abortus. Kok ke dukun? Bagaimana cara tobatnya? Saya menyesal, takut azab. Pertama, sesali itu. Kedua, berhenti, jangan lagi berbuat. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali, ya. Keempatnya, banyak melakukan ibadah amal soleh. Kelimanya, jauhi semua dosa-dosa yang lain, ya. Cepat lakukan sebelum sakarat, cepat lakukan sebelum matahari terbit dari barat, insyaallah diterima tobatnya. Terakhir, bagaimana apabila suami tetap bekerja di tempat yang dilarang, padahal sudah diingatkan berulang kali untuk segera resign. Dilarang oleh siapa? Oleh pemerintah, oleh istri, atau oleh agama? Harus jelas. Apakah nafkah yang diterima anak istri halal untuk diterima? Tadi siapa yang melarangnya? Apa bentuk pekerjaannya? Kalau pekerjaan dilarang secara syar'i seperti menjadi rentenir atau para debt kolektornya atau menjadi karyawan di sebuah lembaga ribawi, maka tidak boleh, haram, ya. Atau umpamanya di toko pabrik minuman keras atau toko yang menjual barang-barang yang haram, ya tidak boleh, haram, tidak boleh. Bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwa tidak akan masuk surga apabila ada daging yang tumbuh dari harta haram? Ya, hadisnya betul. Kullul lahmin yambutu minal haram fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari yang haram maka neraka layak untuknya, ya. Kalau suami sumbernya murni haram, maka yang dilakukan oleh istri minta suaminya cari pekerjaan yang halal. Selama belum dapat, atau suami kekeh nggak mau, dia masih tetap boleh mengambil secukupnya kebutuhan pokok dia, jangan lebih. Demikian juga anaknya masih disubsidi 100% oleh orang tuanya, ambil yang sesuai dengan kebutuhan pokok dia, jangan lebih, ya. Tapi kalau suaminya itu kerjanya campur, ada yang halal, ada yang haram, niatkan ngambil yang halalnya saja, ya. Dan tetap menganjurkan agar suami berhenti dari yang haram dan berpindah kepada yang halal. Cukup ya, sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.